Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Eh, Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillah, aku juga di sini selalu sehat. Eh, Video kali ini aku pengen menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kayaknya sih ini sering ditanyain gitu ya sama teman-teman di kolom komentar gitu. Ada beberapa teman yang menanyakan hal-hal yang sama aja sepertinya. Nah, di video ini aku pengen menjawab pertanyaan teman-teman itu semua. Di sini aku udah nyatet beberapa pertanyaan sih dari teman-teman semua. Buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan juga, boleh tonton videonya sampai selesai ya. Siapa tahu pertanyaan teman-teman itu yang sudah ditanyakan oleh teman yang lain juga gitu ya. Oke, kita langsung aja. Pertanyaan pertama itu yang cukup banyak itu biaya pendidikan ya. Jadi lumayan banyak yang bertanya, Bang, biaya pendidikannya berapa? Oke, untuk biaya pendidikan, ini biaya pendidikan ya, hanya biaya pendidikan. Biaya pendidikan aku keluar sekitar 21 juta. 21 juta. Dan pendidikan aku itu selama kurang lebih 6-7 bulan. Aku masuk di akhir 2018 ke suatu LPK, terus selesai di pertengahan 2019. Nah, itu hanya pendidikannya aja. Dan biayanya sekitar 21 juta. Terus apakah 21 juta itu bla 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 bla? Enggak teman-teman, jadi 21 juta itu hanya biaya pendidikan. Dan biaya pendidikan itu termasuk belajar, asrama, biaya makan. Nah, itu udah termasuk di dalam situ. Untuk LPK-nya LPK mana? Jadi teman-teman bisa lihat aja kalau penasaran sama LPK-nya, tonton di video aku yang 3 tahun sebelumnya. Nah, di situ aku buat perjalanan di LPK tempat aku belajar. Nah, kalau seumpama untuk lebih jelas biayanya, teman-teman nanti bisa follow Instagramnya LPK aku, atau bisa langsung ke channel YouTube. Kayaknya nggak ada deh, kayaknya cuma ada di Facebook, terus di Instagram. Nah, teman-teman bisa tanya langsung ke pihak LPK-nya, karena bisa jadi ada perubahan biaya atau mungkin ada tambahan atau pengurangan gitu kan. Jadi teman-teman bisa tanya langsung ke pihak lembaganya untuk lebih jelasnya gitu ya. Nah, untuk biaya sampai Korea berapa Bang? Aku sih nggak ngitung secara detailnya, tapi kemungkinannya bisa kurang bisa lebih, itu sekitar 60 juta. Itu udah termasuk biaya karantina juga ya, kurang lebih sampai setahap ini, karena kan aku sempet prelim, terus pending, terus biaya lagi gitu kan, terus banyak biaya yang dikeluarkan karena tertunda oleh corona gitu ya. Oke, terus ada lagi pertanyaan status berubah atau alamat juga berubah. Jadi buat teman-teman yang pernah sending waktu itu masih single gitu ya, terus karena kelamaan akhirnya teman-teman berkeluarga dan pindah alamat gitu ya, terus apakah itu mempengaruhi proses yang berjalan gitu? Itu enggak teman-teman. Jadi prosesnya akan tetap bisa berjalan dengan lancar dan tidak akan ada kendala. Kenapa? Karena nanti kan teman-teman preliminary. Nah, di situ juga ada pemberkasan. Nah, pemberkasan itu nanti teman-teman yang sudah berubah statusnya bisa mengajukan perubahan itu di pemberkasan setelah prelim itu teman-teman. Jadi di saat prelim, kalau dulu kan prelim langsung pemberkasan ya, cuman kalau sekarang itu kan
prelim dulu, terus nunggu jadwal pemberkasan, terus MCU gitu ya. Nah, MCU medical check up. Jadi teman-teman bisa lampirkan untuk data-data yang barunya. Jadi kayak statusnya berubah, kakaknya berubah, terus alamatnya juga berubah, itu nggak ada masalah. Karena aku juga kemarin sempat punya pertanyaan kayak teman-teman gitu, tapi akhirnya semuanya berjalan lancar. Aku juga sempat takut, tapi itu nggak ada masalah teman-teman. Jadi aman. Teman-teman nanti bisa lampirkan data yang barunya aja gitu ya, pas di saat pemberkasan, ketika teman-teman dapat jadwal prelim dan pemberkasan itu. Jadi nggak ada masalah, nggak akan berpengaruh gitu ya. Terus untuk surat izinnya bagaimana? Kalau untuk surat izinnya ya ngikutin yang status teman-teman. Kalau seumpamanya teman-teman kakaknya itu masih dengan orang tua gitu dan belum pindah atau belum buat kakak sendiri, berarti teman-teman harus minta surat izinnya ke orang tua. Tapi kalau teman-teman kakaknya sudah berubah, misah gitu ya, kayak saya ini udah pecah kakak dari orang tua, terus aku udah sama istri sama anak gitu ya, jadi surat izin aku udah minta ke istri dan ke pihak desa gitu ya. Jadi itu nggak mempengaruhi proses. Terus nah, semoga itu menjawab ya 2 pertanyaan itu tadi ya. Terus yang ketiga ini mata minus. Ya, mata minus apakah bermasalah bang? Apakah nggak bisa ke Korea? Setahu aku bisa teman-teman. Kalau mata masih minus itu masih bisa. Yang nggak bisa itu yang udah buta warna. Itu udah nggak bisa. Walaupun teman-teman matanya normal. Maksudnya normal itu bisa ngelihat, membaca dengan jelas gitu ya, apa segala macam. Tapi kalau buta warna, mohon maaf teman-teman, sepertinya teman-teman harus mengurungkan niat ke Korea, karena syarat wajibnya itu tidak buta warna teman-teman. Jadi kalau minus masih bisa ya, walaupun harus pakai kacamata, karena teman aku juga banyak yang pakai kacamata dan nyatanya mereka lulus gitu kan. Jadi itu nggak ada masalah. Oke, lanjut ke yang keempat ya. Ya, yang keempat. Jarak jadwal dari medical check up ke keberangkatan, jadwal keberangkatan. Apakah cepat, apakah lambat? Nah, kalau ini nggak bisa diperkirakan teman-teman. Karena terus terang, dulu itu ada yang prelimnya itu dia duluan. Tapi ada yang prelimnya nyusul, tapi justru dia berangkat duluan. Jadi itu nggak bisa diperkirakan berapa minggu, berapa bulan gitu ya. Nggak bisa diperkirakan. Itu tergantung dari pihak Koreanya. Dari pihak Koreanya ngasih nama ke pihak BNP, lalu BNP mengumumkan nama-nama yang terpanggil teman-teman. Setahu aku seperti itu ya. Jadi nggak ada kepastian berapa lamanya. Kalau aku sendiri waktu itu pemberkasan itu di Desember, dapat jadwalnya di Februari. Desember tanggal 20 aku pemberkasan, terus di tanggal 10 Februari aku dapat jadwal penerbangan. Tapi ada yang lebih cepat juga, ada teman aku. Kita pemberkasannya bareng. Tapi dia berangkat di Januari. Jadi itu nggak bisa ditentukan, nggak bisa dipastikan kapan dapat jadwal keberangkatannya gitu ya, atau jarak dari medical check up dan pemberkasan ke jadwal penerbangan. Jadi itu tergantung dari pihak Koreanya. Jadi kalau udah pemberkasan dan medical check up, teman-teman banyak berdoa aja supaya cepat berangkat gitu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu berat badan dan tinggi badan. Sebenarnya aku kurang yakin sih teman-teman. Tapi ya, karena kita setiap proses itu kita diukur berat badan dan tinggi badan. Jadi kemungkinan itu berpengaruh teman-teman. Menurut aku ya. Menurut aku pribadi. Karena dari
pas kita pemberkasan, pas kita medical check up gitu, tinggi badan dan berat badan itu selalu diukur gitu ya. Jadi kemungkinan itu juga berpengaruh, karena sebuah pabrik biasanya mempunyai kriteria calon pekerjanya itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang pengennya badannya besar, ada yang jangan terlalu besar, pengen yang tinggi, ada juga yang nggak terlalu tinggi, nggak jadi masalah gitu ya. Jadi menurut aku sih itu cukup berpengaruh. Kalau bisa ya untuk berat badan sebisa mungkin diidealkan ya, idealkan dengan tinggi badan teman-teman maksudnya. Jadi jangan terlalu besar juga, jangan terlalu kurus juga gitu ya. Dan perbanyak olahraga sih yang penting. Soalnya di Korea itu benar-benar harus kuat fisik, kuat mental. Jadi teman-teman perbanyak olahraga. Kalau untuk tinggi badan sama berat badan pria idealnya berapa? Aku sih pernah tanya berapa teman ya, dan sempat dapat jawaban kalau cowok itu minimalnya itu 165 minimal. Kalau cewek 160 atau 155 itu kalau nggak salah tingginya ya. Jadi kalau cewek 155 cm atau 160. Nah kalau cowok itu 165 ke atas, 165 cm ke atas gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin di bawah 165 laki-laki, jangan juga menjadi pesimis teman-teman, karena itu cuman asumsi saya dan belum tentu benar gitu ya, belum tentu benar. Bisa jadi rezeki teman-teman berangkat, ya udah berangkat berapapun tinggi badan teman-teman atau berat badan teman-teman, yang penting teman-teman sehat dan udah lulus ujian gitu ya, udah gak usah terlalu dipermasalahkan itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa aku jawab dari beberapa pertanyaan teman-teman yang sering ditanyakan di kolom komentar gitu ya. Tapi jika teman-teman masih ada pertanyaan yang mungkin sampai sekarang masih belum terjawab, boleh silakan teman-teman tulis saja di kolom komentar. Nanti jika ada kesempatan, insya Allah saya akan jawab. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih juga yang masih setia menonton channel aku. Belakangan ini aku emang jarang upload video karena jam kerja aku padat, dan kebetulan hari Sabtu minggunya itu benar-benar nggak ada kegiatan yang spesial. Jadi kegiatan aku monoton, itu aja gitu. Kalau nggak istirahat ya paling ke pasar, belanja keperluan mingguan gitu ya, udah itu aja. Karena aku belum bisa kemana-mana dan belum ada sesuatu yang bisa aku sharing ke teman-teman. Mungkin kedepannya mudah-mudahan aku bisa main ke tempat teman aku, jadi aku bisa explore lebih lagi tentang Korea ini ya. Jadi bisa sharing juga buat teman-teman yang masih ada di Indonesia gitu ya, yang pengen tahu tentang Korea. Terima kasih teman-teman. Videonya sampai sini dulu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.